Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Turyono Eskom. Di tahun ini Bapak mengajar gambar teknologi otomotif atau GTM. Pertama-tama Bapak yang akan menjelaskan tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Dan kemudian tujuan pembelajaran Bapak adalah: 1. Menjelaskan jenis-jenis alat gambar. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis pensil. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis kertas. Yang kemudian nomor 4, menjelaskan jenis-jenis penggaris. Nomor 5, menjelaskan jenis-jenis gambar. Nomor 6, menjelaskan jenis-jenis jangka. Nomor 7, menjelaskan fungsi penghapus. Gambar teknik adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis, tulisan, tegak yang bersifat tegas. Digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda ataupun konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi baik itu nasional maupun internasional. Gambar yang bersifat teknis yang berhubungan dengan teknik tersebut juga gambar teknik. Kemudian di dunia ini badan standar yang sering kita dengar diantaranya JIS, kependekan dari Japan Industrial Standard, merupakan badan standarisasi Jepang. Kemudian ada juga ISO, kependekan dari International Organization for Standardization, merupakan badan standarisasi internasional yang bermarkas di Geneva, Swiss. Standar ISO merupakan standar yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, dan masih banyak lagi badan standarisasi termasuk di Indonesia. Ada SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Fungsi gambar teknik. Gambar teknik memiliki fungsi gambar yang memuat segala informasi teknik dari suatu benda. Fungsinya adalah menerangkan data teknis yang mencakup diantaranya ukuran, dimensi benda, visual suatu benda, material yang digunakan, alur proses suatu pekerjaan, dan lain sebagainya, yang berfungsi memudahkan dalam proses pembuatan suatu benda, proyek, atau suatu konstruksi. Peralatan dan perlengkapan untuk gambar teknik. 1. Pensil gambar. Pensil biasa atau yang sering kita pakai adalah pensil kayu. Nanti gambarnya bisa dilihat. Kemudian untuk kekerasan itu ada 3 jenis, yaitu keras, sedang, dan lunak. Pensil 4H itu keras, termasuk jenis yang keras. Adapun yang lainnya kayak 5H, 6H, 7H, 8H, 9H semakin keras. Untuk pensil yang sedang itu adalah 3H, 2H, H, F, HB, dan B semakin lunak. Kemudian pensil yang lunak yaitu pensil 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B semakin lunak. Pensil 3H, 2H, F, HB, dan B, pensil grafit jenis ini memiliki warna yang standar dan daya tahan juga sedang. Karena warna yang standar dan daya tahan
yang cukup lunak. Jadi jenis pensil 3H sampai B sangat cocok untuk menggambar sebuah sketsa. Gambar realisme pensil 4H sampai 9H sangat tidak disarankan untuk menggambar sebuah sketsa karena kertas gambar dapat rusak karena tekstur grafit yang keras. 2. Pensil 2B dan 3B. Pensil yang bertanda B menyatakan pensil yang memiliki warna yang ketebalannya meningkat. Semakin tinggi angkanya, semakin tebal pula goresan pensil tersebut. Pensil yang bertanda 2B dan 3B memiliki daya tahan yang lebih lembut dan lunak daripada pensil H dan B. Pensil ini biasanya digunakan untuk mempertegas sketsa dan sebagai arsiran dasar. Arsiran dasar itu adalah sebagai dasar dari sebuah gambar, dari suatu gambar realisme. Kemudian yang ketiga, pensil 4B, 5B, dan 6B. Pensil 4B, 5B, dan 6B biasanya digunakan pada bagian rambut yang tidak berwarna hitam sebagai mixer warna tengah, pencampuran warna terang dan gelap, dan bayangan warna kulit yang agak gelap. 4. Pensil 7B, 8B, dan 9B. Pensil dengan tanda 7B, 8B, dan 9B merupakan pensil yang memiliki keteksturan yang sangat lunak dan tebal. Pensil dengan jenis ini digunakan untuk menggaris rambut atau menggarisir rambut hitam, baju berwarna gelap, bayangan, dan bagian-bagian yang sangat gelap lainnya dari berbagai jenis pensil di atas. Anda dapat mengkreasikan dan mengkolaborasikannya menjadi sebuah gambar realisme. Teknik yang dipakai dalam menggarisir juga dapat menambah efek realis pada gambar. Kemudian cara penggunaan pensil batang yaitu arah putar itu ke kanan pensil seperti gambar yang akan diperlihatkan oleh Bapak. Pensil, segitiga, dan meja itu harus cara penggunaannya yang tepat. Kemudian yang B itu adalah tadi untuk pensil biasa ataupun pensil kayu. Yang kedua itu adalah atau B pensil mekanik. Pensil mekanik antara batang dan isi pensil terpisah. Jika isi pensil habis dapat diisi ulang batang pensil, tetap tidak bisa habis. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil tersebut. Misalnya 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1,0 mm. Yang ketiga itu adalah pensil Rafido. Pena gambar digunakan untuk membuat gambar asli, yaitu gambar yang ditinta. Pena gambar ada dua macam, yaitu pena dengan mata daun dapat diatur track pen dan pena dengan ketebalan tetap dengan ukuran yang bermacam-macam yang bisa disebut dengan nama Rafido. Nah, kita bisa lihat keterangan gambar yang nomor 1 itu adalah Rafido. Yang kedua adalah mahkota kepala luas. Kemudian yang ketiga mahkota kepala dalam. Dan bisa dilihat nomor 4 itu adalah tutup, dan nomor 5 kunci pembuka pena, tabung tinta. Untuk nomor 6, nomor 7 rumah pena, dan nomor 8 itu adalah pena. Sedangkan nomor 9 itu adalah tangki.
Dan ini adalah ukuran-ukuran, bisa kalian lihat ini adalah ukuran-ukuran diameter dari pensil tersebut. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama lewat video ini. Nanti di pertemuan kedua Bapak akan menjelaskan lebih lanjut tentang gambar teknik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pareman eta tacan bareng. Marisa pareman.